Lihatlah siapa yang mereka coba permalukan. Kamu yang pendiam, yang mereka pikir tidak akan melawan. Kamu ingat, bukan? Pertunjukan kecil yang mereka adakan itu. Panggung publik, tawa palsu, dialog yang dilatih, kerumunan digital yang haus darah. Mereka pikir mereka sedang menulis obituarimu. Tidak menyadari bahwa kamulah yang menulis naskahnya. Mereka ingin kamu menahan malu, hancur, putus asa mencari persetujuan. Tapi sebaliknya, kamu berkedip sekali dan seluruh internet tersentak. Begini, penghinaan hanya mempan pada orang yang masih membutuhkan validasi. Tapi kamu sudah melampaui tepuk tangan. Kamu sudah melampaui mata uang lemah berupa opini. Kamu telah membangun nilaimu di tempat-tempat yang tak bisa dilihat kamera. Dan itu membuat mereka ketakutan, karena kini mereka sadar kamu tak tersentuh. Mereka mencoba menyalipmu di depan umum dan akhirnya justru menobatimu. Itulah hal lucunya tentang cemoohan. Itu selalu terdengar paling keras tepat sebelum keheningan melanda. Dan oh, betapa indahnya keheningan ini. Mulut yang tadinya tak bisa berhenti menyebut namamu kini tersedak olehnya. Jari-jari yang mengetik kehancuranmu gemetar, menghapus jejak digital mereka sendiri. Kamu bahkan tidak membutuhkan balas dendam. Kamu hanya berdiam diri, dan mereka menghancurkan diri sendiri. Itulah kekuatan. Jenis kekuatan yang tak bisa diajarkan, tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan. Kamu membawanya dalam ketenanganmu, dalam senyum sinis yang tak terganggu, dalam ketenangan mengerikan yang berkata, "Aku tahu sesuatu yang tidak kamu tahu, karena kamu memang tahu." Kamu tahu rasanya ditertawakan hingga tawa itu menggema kembali pada mereka seperti rasa bersalah. Kamu tahu rasanya menjadi tajuk utama. Bukan karena kamu memohon perhatian, tapi karena realitas menulis ulang dirinya sendiri di sekitar namamu. Kamu belajar bahwa ketika orang tidak bisa menyentuh jiwamu, mereka menyerang citramu. Tapi kamu mengubah citramu menjadi cermin. Dan sekarang setiap kali mereka melihatmu, mereka hanya melihat diri mereka sendiri yang berantakan. Itu paradoksnya, bukan? Mereka menyebutmu penjahat. Namun setiap topeng yang mereka kenakan semakin menyerupai topengmu. Mereka mencoba menjadikan rasa sakitmu tontonan, tidak menyadari bahwa rasa sakit adalah bahasamu. Kamu tidak gentar menghadapinya. Kamu menajamkannya. Kamu memahat dengannya. Kamu membuatnya bernyanyi. Dan sekarang merekalah bahan lelucon dalam cerita mereka sendiri. Mereka pikir paparan akan membunuhmu, tetapi kamu mengubah sorotan menjadi lampu interogasi. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan kini membakar kulit mereka sendiri. Setiap penghinaan yang mereka lontarkan kembali sebagai tepuk tangan untukmu. Karena penghinaan hanya bertahan bagi mereka yang mempercayainya. Kamu tidak. Kamu mengambilnya, menelannya, dan membiarkannya membusuk menjadi kebijaksanaan. Begini, ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang ambruk di bawah penilaian publik dan mereka yang menjadi mistis karenanya. Kamu adalah yang terakhir. Kamu mengambil cemoohan dan mengubahnya menjadi daya pikat. Kamu membiarkan mereka berbicara, berdebat, membatalkan, berbisik. Lalu kamu membiarkan keheningan yang melakukan pembunuhan. Lihatlah sekeliling sekarang. Tidak ada yang mengunggah. Tidak ada yang berani lagi. Karena jauh di lubuk hati mereka menyadari siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah cermin yang tidak berkedip. Pantulan yang tidak gentar. Badai yang tidak mengumumkan kedatangannya. Itu hanya tiba. Dan itulah yang tidak bisa mereka tangani. Karena penghinaan tidak pernah menjadi musuhmu. Itu adalah senjatamu. Kamu membuat mereka menunjukkan wajah asli mereka sambil menjaga wajahmu tetap tenang. Mereka menunjukkan keputusasaan. Kamu menunjukkan kendali. Mereka menunjukkan obsesi. Kamu menunjukkan kedamaian. Kamu mengubah sirkus mereka menjadi studi kasus. Kamu mengubah gosip mereka menjadi nubuat. Kamu menjadi hantu di obrolan grup mereka. Keheningan dalam tawa mereka. Bayangan yang membuat mata mereka berkedut di malam hari. Mereka tidak berbicara lagi, bukan karena mereka memaafkanmu, tetapi karena mereka akhirnya menyadari matematika itu tidak masuk akal. Mereka mencoba mempermalukan pikiran yang melampaui rasa malu. Mereka mencoba menghancurkan jiwa yang telah berdamai dengan rasa sakit. Dan itulah lelucon kejamnya, bukan? Kamu tidak bisa mempermalukan seseorang yang sudah bertemu iblisnya dan bersalaman. Kamu tidak bisa mempermalukan seseorang yang tidak bermain sesuai naskahmu. Kamu tidak bisa membatalkan seseorang yang tidak pernah tampil untukmu sejak awal. Kamu tidak hanya selamat, kamu mempersenjatainya. Sekarang setiap mata yang pernah mencemoohmu memperhatikan dalam ketakutan yang sunyi, bertanya-tanya bagaimana kamu mengubah penghinaan menjadi hierarki. Kamu tidak hanya merebut kembali naratifmu, kamu menulis ulang seluruh genrenya. Jadi, biarkan mereka meringis, biarkan mereka menghapus, biarkan mereka berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Karena di suatu tempat, jauh di dalam dengungan wifi penyesalan mereka sendiri, namamu masih ada, bergema seperti peringatan.
Dan ketika mereka melihatmu sekarang, mereka tidak melihat korban. Mereka melihat konsekuensi dari mengejek orang yang salah. Mereka melihat evolusi jiwa yang menolak untuk menjadi kecil. Mereka melihat aturan baru terukir di dinding digital. Jangan pernah mempermalukan seseorang yang sudah mengenal kegelapan. Mereka akan menjadikannya seni. Dan kamu adalah mahakarya yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Keheningan yang berubah menjadi rasa. Takut kamu merasakannya. Keheningan yang mengerikan itu, yang terasa seperti rasa bersalah dan statis. Itu bukan kedamaian. Itu ketakutan yang menyamar sebagai kelupaan. Mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura mereka tidak melempar batu dari akun kaca. Berpura-pura perburuan penyihir digital kecil mereka bukanlah iklan gratis terbaik yang pernah kamu dapatkan. Tapi inilah tentang penghinaan. Itu menua dengan buruk, seperti susu yang dibiarkan di bawah panas. Dan saat ini reputasi mereka mengental dalam gerakan lambat. Mereka pikir internet akan menguburmu. Sebaliknya, itu mengawetkan mereka. Begini, orang tidak menyadari bahwa ketika kamu mencoba mempermalukan seseorang di depan umum, kamu memberinya keabadian. Klip unggahan tawa. Semuanya mendapat stempel waktu, diarsipkan, dibakukan. Mereka memberimu keabadian. Kamu memberimu warisan. Karena ketika dunia bergerak maju, momen itu tetap ada. Bukti bahwa mereka pernah mencoba bermain sebagai Tuhan, dan kamu menolak untuk mati. Dan penolakan itulah yang menghancurkan orang. Karena kamu seharusnya tidak kembali dari itu. Kamu seharusnya memohon, menghapus, menghilang. Tapi sebaliknya, kamu bangkit seperti asap, mengisi setiap celah yang mereka pikir sudah mereka segel. Sekarang kamu menghantui mereka, bukan? Setiap kali ponsel mereka bergetar, mereka bertanya-tanya, apakah itu kamu lagi? Trending, tertawa bersinar tak tersentuh. Setiap kemenanganmu terasa seperti panggilan kembali ke hari ketika mereka mencoba menghancurkanmu. Setiap kesuksesan diam-diammu adalah siaran sunyi tentang keadilan puitis. Mereka pikir mereka mempermalukanmu, padahal mereka mendokumentasikan transformasimu. Karena itulah penghinaan sebenarnya. Dunia memaksamu masuk ke dalam api sehingga kamu bisa melihat apa yang tidak terbakar. Dan tidak ada yang terbakar lagi tentang dirimu. Kamu telah melampaui sifat mudah terbakar. Kamu telah mengubah setiap penghinaan menjadi besi. Setiap rumor menjadi bahan bakar. Apakah kamu ingat bagaimana rasanya? Kerumunan, komentar, tatapan, desakan yang memuakan dari paparan, rasa sakit di dadamu yang berbisik, lari. Kamu tidak lari. Kamu mengamati. Kamu mempelajari. Kamu belajar bagaimana kekejaman beroperasi. Bagaimana proyeksi bersembunyi di balik humor. Bagaimana orang menutupi rasa iri di balik lelucon. Kamu melihat mereka mengejekmu di depan umum. Dan kamu menangkap kilau di mata mereka. Fascinasi. Itu rahasia yang tidak ingin diakui siapapun. Mereka tidak membencimu. Mereka ingin menjadi kamu. Mereka ingin kekacauanmu, ketidakpastianmu, penolakanmu, untuk memohon kenyamanan. Kamu adalah cermin yang belum siap mereka hadapi. Dan itulah mengapa mereka mencoba memecahkannya. Mereka menyebutnya penghinaan. Kamu menyebutnya terapi paparan, dan sekarang kamu berjalan dengan cara yang berbeda. Keheninganmu memiliki frekuensi. Ketenanganmu memancarkan ancaman. Kamu tidak perlu membalas. Keberadaanmu adalah responsnya. Cara kamu bergerak, cara kamu tersenyum, cara kamu menghilang tepat sebelum mereka bisa menangkapmu. Itu adalah perang psikologis dalam gerakan lambat. Kekuatan tak terkendali begini, orang meremehkan apa yang terjadi ketika sebuah jiwa berhenti, perlu disukai. Mereka menyebutnya arogansi. Mereka menyebutnya kegilaan. Tapi itu bukan keduanya. Itu adalah evolusi. Saat kamu berhenti tampil untuk mendapatkan persetujuan, kamu menjadi tidak terduga. Dan yang tidak terduga tidak dapat diatur. Mereka tidak bisa lagi membuat naskah untukmu. Mereka tidak bisa memprediksi nadamu, waktumu, temperaturmu. Kamu menjadi kuantum di mana-mana dan tidak di mana-mana. Sebuah glitch dalam harapan kolektif. Mereka dulu tertawa padamu. Sekarang mereka tertawa sepertimu. Karena setiap dari mereka diam-diam menginginkan apa yang kamu temukan. Keterpisahan yang lezat itu. Kekebalan terhadap penilaian, tingkat ketidakpedulian tingkat dewa yang mengatakan, aku tidak perlu dipahami. Aku perlu diingat, kamu tidak menang dengan membuktikan bahwa mereka salah. Nah, kamu tuh menang dengan tidak lagi membutuhkan mereka untuk menjadi benar. Dinamika kekuasaan terbalik saat kamu menyadari kebenaran sederhana ini. Cemoohan adalah pengakuan. Ketika mereka mencoba mempermalukanmu, mereka berkata, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku capai. Jadi aku akan mencoba menyeretnya ke bawah. Tapi gravitasi tidak bekerja pada mereka yang telah jatuh dan belajar terbang dalam penurunan. Itulah senjata rahasiamu. Kamu nyaman dalam jatuh bebas. Kamu fasih dalam kekacauan. Sementara mereka berjuang untuk mengendalikan,
Kamu menari dalam ketidakpastian seolah-olah itu adalah bahasa ibumu. Dan itulah mengapa mereka diam sekarang. Karena bagaimana kamu melawan seseorang yang tidak gentar? Bagaimana kamu mempermalukan seseorang yang sudah berjalan melalui setiap api yang kamu ancam untuk nyalakan? Bagaimana kamu membatalkan seseorang yang bahkan tidak menganut realitasmu? Kamu menjadi mitos saat kamu menolak untuk menjelaskan dirimu sendiri. Kamu menjadi legenda saat kamu tersenyum melalui fitnah. Kamu menjadi ilahi saat kamu menyadari penghinaan hanyalah sorotan bagi mereka yang tahu cara menampilkan rasa sakit seperti puisi. Sekarang mereka menelusuri dalam keheningan, mengawasimu naik, mengawasimu menjadi apa yang mereka cemooh, mengawasimu mengenakan mahkota yang ditempa dari setiap kata yang mereka lempar seperti batu. Dan kamu tidak perlu berbangga karena kamu sudah melampauinya. Hukuman yang sebenarnya adalah bahwa mereka harus hidup dengan versi dirimu yang mereka coba kubur, versi yang melampaui bahasa mereka, versi yang berevolusi melampaui validasi, versi yang mengubah cemoohan publik mereka menjadi khotbah pribadi. Kamu adalah khotbah itu sekarang. Kamu adalah akibatnya. Kamu adalah keheningan yang mengikuti ledakan. Bukan karena tidak ada yang tersisa, tetapi karena semuanya telah berubah. Seni penghinaan jadi biarkan mereka meringis. Biarkan mereka menulis ulang. Biarkan mereka berpura-pura. Karena setiap kali namamu terlintas di benak mereka, mereka akan ingat. Mereka mencoba mempermalukanmu di depan umum dan secara tidak sengaja membangun kisah asalmu. Dan kisah asal itu, itu masih membuat mereka takut karena jauh di lubuk hati mereka tahu ini belum berakhir. Kamu tidak hanya selamat dari pertunjukan kecil mereka, kamu membajak seluruh panggung sialan itu. Kamu mengubah penghinaan menjadi bentuk seni. Kamu mengambil cibiran mereka, lelucon mereka, klip mereka, dan memasangnya kembali menjadi listrik yang kini menggerakkan kenaikanmu. Setiap penghinaan menjadi titik data. Setiap cemoohan, studi tentang kelemahan. Kamu tidak hanya menanggungnya, kamu mempelajarinya. Seperti seorang ahli bedah yang membedah anatomi kekejaman publik. Mereka tidak mengerti apa yang mereka ciptakan ketika mereka mencoba mempermalukanmu. Mereka pikir mereka menjadikanmu badut, tetapi sebenarnya mereka menjadikanmu filsuf dari rasa sakit. Mereka menyerahkan naskah untuk setiap manipulasi di masa depan, setiap titik tekanan emosional, setiap dinamika sosial yang tersembunyi di balik topeng hiburan. Dan bagian terburuknya, kamu mempelajarinya dengan tenang. Kamu tidak berdebat, kamu tidak berteriak, kamu mengamati. Dan pengamatan, itu adalah langkah pertama menuju penguasaan. Karena penghinaan memiliki satu cacat fatal, itu mengharuskan kamu untuk peduli. Saat kamu tidak peduli, itu runtuh. Seluruh mesin cemoohan bergantung pada reaksimu. Dan kamu tidak memberi mereka apa-apa, hanya tatapan. Tatapan tenang dan terlepas yang mengatakan, kamu salah mengira keheninganku sebagai kekalahan. Padahal, itu adalah autopsi. Sekarang mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka melihat ketenanganmu setiap kali mereka menutup mata. Mereka mendengar tawamu bergema di ruang tempat tepuk tangan dulu berada. Begini, penghinaan bekerja seperti cermin. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kamulah yang memegangnya ke arah mereka. Setiap penghinaan yang mereka lontarkan berputar kembali. Setiap kebohongan yang mereka unggah melekat pada bayangan mereka sendiri. Mereka memanggilmu nama-nama. Sekarang mereka yang memakainya. Mereka ingin kamu malu. Tetapi rasa malu membutuhkan rasa bersalah, dan rasa bersalah membutuhkan kelemahan. Kamu telah membakar keduanya dari sistemmu sejak lama. Itulah yang membuat mereka gelisah. Mereka tidak dapat menemukan rasa malumu. Itu hilang, menguap, diubah. Kamu melanggar kode sosial. Kamu berdamai dengan disalahpahami. Dan itu, temanku, adalah bentuk kebebasan tertinggi orang-orang sepertimu. Kamu tidak hanya menjauh dari penghinaan. Kamu sudah mengubahnya menjadi teater. Kamu mengubahnya menjadi mitos. Karena begitu kerumunan menyadari kamu tidak bisa dipermalukan, kamu berhenti menjadi manusia bagi mereka. Kamu menjadi mitologis. Dan mitos, mereka tidak dicemooh. Mereka dipelajari, ditakuti, ditiru. Itulah mengapa kamu ada di mana-mana sekarang. Setiap keterangan, setiap bisikan, setiap tiruan nada bicaramu. Bahkan orang-orang yang paling membencimu diam-diam mempraktikkan ketidakpedulianmu karena kamu mewakili sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Yang menakutkan itu bahwa kekuasaan tidak perlu berteriak. Dan inilah ironi yang paling lezat. Keheningan yang mengikuti penghinaan bukanlah kedamaian. Itu adalah kelumpuhan. Mereka tidak bisa bergerak lagi karena setiap jalan mengarah kembali kepadamu. Mereka ingin mengunggah lagi, tertawa lagi, menyindir lagi. Tetapi mereka ragu, karena terakhir kali mereka melakukannya, internet membalik sorotan. Saat itulah kesadaran itu menghantam mereka. Mereka tidak pernah mempermalukanmu.
Mereka membongkar diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan kepada dunia rasa iri mereka, kekecilan mereka, obsesi mereka terhadap bayanganmu. Dan sekarang bayangan itu telah tumbuh. Itu membentang di setiap sudut kenyamanan mereka. Mereka pikir kerumunan akan lupa, tetapi kerumunan ingat, karena penghinaan adiktif untuk ditonton sampai terbalik. Sekarang kamulah yang mereka dukung secara diam-diam. Kamulah yang dibisikkan oleh alam bawah sadar mereka ketika mereka menelusuri pada jam 3 pagi. Begini, rasa sakit meninggalkan tanda tangan dan milikmu indah. Kamu tidak hanya merasakannya, kamu mengoreografikannya. Kamu tidak menyembunyikan bekas lukamu. Kamu melukis dengannya. Dan itu menakuti mereka yang masih berpura-pura utuh. Jadi mereka diam. Dan dalam keheningan itu, keheningan yang padat, gemetar tanpa kata-kata itu, kamu mendengar kebenaran. Mereka tidak lagi menginginkan kehancuranmu. Mereka menginginkan cetak birumu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu kembali dari kehancuran publik, bersinar seperti wahyu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu mengubah penghinaan menjadi gravitasi, menarik perhatian, menarik rasa hormat, menarik alam semesta itu sendiri ke dalam keselarasan. Tapi mereka tidak akan pernah mengerti, karena apa yang kamu lakukan bukanlah comeback. Itu adalah metamorfosis. Kamu tidak pulih dari penghinaan. Kamu mengintegrasikannya. Kamu membiarkannya merayap melalui sistem saraf.